Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak dan audiens lainnya, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang aktif dan pasif voice sebagai bahan atau materi pelajaran kelas 12 semester ganjil. Kalimat aktif dan pasif voice ini adalah dua jenis kalimat yang biasa kita pakai di dalam menyatakan atau membuat sebuah statement. Jadi kalimat dibagi ke dalam dua garis besar, yaitu active voice dan passive voice. Bagaimana kita membedakannya kita akan bahas di sering-sering selanjutnya. Yang dimaksud active voice di sini dikatakan ketika kita menulis kalimat dalam passive voice, kita mementingkan subjek yang subjek membuat atau melakukan tindakan diekspresikan dalam kata kerja. Contohnya, the cat bites the mouse. Ini adalah contoh kalimat aktif. Subjeknya adalah the cat, verbnya bites, dan mouse sebagai subjek, sebagai objek maksudnya. Kemudian kenapa kita harus memilih kalimat aktif? Nah, kalimat aktif ini dikatakan sering digunakan di dalam penulisan atau situasi-situasi penulisan non-scientific atau bukan karya ilmiah. Ya. Kalimat aktif lebih disukai ketimbang pasif, lebih dipilih karena kalimat aktif ini dianggap lebih jelas dan more direct ketimbang kalimat pasif. Alasan kedua, more concise than those passive voice, karena hanya sedikit kata kerja yang diperlukan untuk menyatakan situasi di dalam kalimat aktif ketimbang pasif. Nah, sedangkan ini penggunaan passive voice ini lebih disukai ya karena di dalam kalimat pasif subjek pelaku tidak begitu dipentingkan, tapi objek lebih dipentingkan. Sebagai contoh misalnya, a mouse is bitten by the cat. A mouse yang tadinya objek di dalam kalimat aktif menjadi subjek, diikuti kata kerja pasif is bitten, kemudian pelakunya adalah by the cat. Kenapa kita harus memilih kalimat pasif? Lebih suka memilih kalimat pasif karena kadang-kadang penulis menemukan penggunaan indirect expression lebih efektif ya, untuk menggambarkan sebuah situasi. Kemudian writers in the science conventionally use passive voice more often than writer in other discourses. Ini maksudnya kalimat pasif lebih sering digunakan untuk menuliskan pernyataan ilmiah. Ya. Dan kemudian diungkapkan di sini kalimat pasif lebih make sense, masuk akal ketika agent pelakunya itu tidak penting atau tidak diketahui. Kemudian passive voice juga dianggap lebih efektif di situasi-situasi tertentu karena kita lebih menekankan kepada action daripada pelakunya. Bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif? Ini contoh-contoh atau syarat-syaratnya sebagai berikut. Itu kita harus menemukan siapa dan apa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang diungkapkan di dalam kata kerja. Kemudian kita juga harus menggunakan pola kalimat be plus passive participle atau kata kerja ketiga, sedangkan by this bla 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 phrase itu optional, boleh ada boleh tidak. Langkah-langkah mengubah kalimat aktif ke dalam pasif harus memenuhi beberapa tindakan berikut. Yang pertama, kalimat aktif harus mempunyai objek. Kemudian subjek di dalam kalimat aktif nantinya akan menjadi objek di dalam kalimat pasif, sedangkan objek di dalam kalimat aktif nantinya akan menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Ini kata kerja yang digunakan itu harus dalam bentuk past participle atau kata kerja ketiga
yang didahului oleh to be dan past participle adalah rumus utama atau pola kalimat utama kalimat pasif. Misalnya untuk membuat passive voice dalam bentuk continuous, kita bisa pakai pola kalimat to be ditambah being atau past participle atau verb ketiga. Nah, kalimat-kalimat yang kita buat di dalam kalimat pasif itu harus berhubungan dengan tenses yang dipakai pada saat itu. Berikutnya, ini adalah jenis-jenis tenses yang bisa kita buat. Di dalam kalimat pasif ada 4 macam secara garis besar bentuk-bentuk tenses. Yang pertama present tense, kedua past tense, ketiga future tense, dan keempat adalah future past tense. Nah, subjek yang masuk ke dalam cakupan present tenses yang masuk ke cakupan dengan present tense adalah simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Bagaimana mengubah simple present tense ke dalam kalimat pasif dari aktif? Ini adalah pola kalimatnya. Jadi kalian harus menghafal atau mengingat bagaimana pola kalimat dalam simple present tense, yaitu subjek plus is and are ditambah past participle atau bentuk kata kerja ketiga. Misalnya she drives a car, maka nanti kalimatnya akan menjadi a car is driven by her. Berikutnya present continuous tense. Pola kalimat pasifnya adalah subjek ditambah is and are, to be atau to be ya, ditambah being ditambah past participle kata kerja ketiga. Contoh kalimat ini masih kalimat simple present tense. Seharusnya kalimatnya adalah she is driving a car. Maka pada saat dibuat ke dalam kalimat pasif menjadi a car is being driven by her. Ini ada kesalahan contoh pada kalimat simple present tense yang seharusnya present continuous tense. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami ya. Kalimatnya harusnya she is driving a car. Kemudian present perfect tense, kalau kalimat pasifnya adalah subjek ditambah have atau has tambah be ditambah past participle. I have closed the door. Maka kalimat pasifnya menjadi the door has been closed by me. Sedangkan yang terakhir di dalam cakupan simple present adalah present perfect continuous tense. Kalau kalimat pasifnya adalah subjek ditambah have atau has tergantung subjeknya ya, ditambah being ditambah past participle. Contoh kalimatnya John has been writing the lesson. Kan nanti pada saat dibuat pasif menjadi the lesson has been being written by John. Nah, untuk cakupan past tense-nya, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense akan dibahas pada video berikutnya. Jadi sekian dulu untuk saat ini kita pembahasannya. Ada tenses yang masuk ke dalam kelompok present. Untuk past dan future kita akan bahas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.